Sampai saat ini hasilnya saya belum tahu. Sampai saya tanya dokter, malah dokter bentak saya. Bapak mau sembuh atau mau tanya hasil? Ya. Bahkan sampai saya dua malam itu saya koma. Paginya itu istri saya dipaksa, ibu harus tanda tangan berita acaranya mereka. Artinya bahwa istri saya bilang, loh, saya tidak tanda tangan tuh, saya kan tidak tahu hasilnya. Akhirnya apa? Mereka dokter bilang sudah tidak usah, nanti biar itu urusan saya. Nah, jadi pengalaman saya tadi sudah saya ceritakan ke Pak Desa. Kalau sudah mulai batuk-batuk atau apa ya sudah kita atasi di rumah saja. Karena sekarang di rumah sakit kita ini baik di Kupang maupun sampai di Atambua tutup. Saya itu hampir 8 jam hanya saya ditaruh di depan itu. Padahal saya sudah termek-mek itu karena saya lihat tulisan itu masih bisa lihat rumah sakit tutup bagi yang kena COVID. Wah, lah saya kan masuk sana itu kan bukan karena saya COVID atau apa, kan saya tidak tahu. Mereka juga belum tahu. Tapi karena koordinasi antara pimpinan, akhirnya dokter Felix buka, saya masuk di situ. Kemudian saya dioksigen. Saya sampai masuk hari pertama sampai 8 hari saya masuk. Hari ke-8 saya keluar itu, saya habiskan tabung oksigen 80. Nah, itulah hebatnya kita punya Kabupaten Belu masih punya tersedia itu dia punya oksigen, itulah kita bisa menyelamatkan kita. Jadi kalau kabupaten lain yang tidak punya oksigen seperti kita kan buat sendiri. Nah, kabupaten lain masih banyak mereka sampai minta di sini, tapi dokter Felix bilang kami juga membutuhkan, jadi tidak bisa kami jual ke tempat lain. Berani kalau di tempat lain itu dijual ke tempat lain, kita kasihan Pak. Kasihan. Saya ibu suster satu, dia masih hidup itu mereka udah mau dibawa ke kuburan, dia tidak di jalan, bawa kembali lagi, taruh di samping saya lagi. Aduh, saya sudah mulai agak gini-gini juga. Nah, terus setelah saya keluar, ibu itu suster ini meninggal. Sampai di pemakaman sana, ambulan dihancurkan sama masyarakat. Ya, masyarakat karena mereka tahu bahwa ini suster ini dia tidak punya penyakit itu. Jadi kalau kita sudah masuk di rumah sakit Umum Atambua, mau dia itu penyakit apa, semua dia jawabannya dia lari ke COVID. Nah, sehingga dari situlah sekarang orang takut. Nah, sehingga orang takut mau ke rumah sakit. Nah, untuk penanganan di rumah apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah katakan kita sudah mulai gejala-gejala. Pertama, apa yang selama orang tua ajarin kita zaman dulu, kan banyak di hutan kita kan banyak ada asam, ada sirsa, sirih pun juga jadi. Kemudian pohon kinang yang kalau di hutan itu kan musim hujan, musim kemarau itu yang lain gugur, dia masih hijau terus. Daunnya diambil, daun jambu diambil, direbus 100 derajat, masuk ke dalam sarung, ikat kepalanya, duduk di situ selama 30 menit. Nah, nanti dia akan keluar di pur-pur kita ini, keringatnya itu besar-besar segini. Lakukan 3-4 kali, hilang itu. Kemudian yang kedua, makan jangan tanggung-tanggung Pak. Yang dibilang sama dokter itu benar itu. Makan menambah kekuatan kita, makan. Kemudian yang berikutnya, jangan malas minum air panas. Selalu air panas, pagi, siang, sore, malam. Ngopok punya di rumah itu harus ada tersedia termos. Jangan coba-coba lirik ke es atau lirik ke apa. Saya barusan minum aqua ini, nafas saya mulai naik. Jadi berarti saya harus tahu, berarti saya kemana, berarti harus bawa termos kecil untuk membekali diri saya. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian pagi jemur diri, badan kita dijemur. Kemudian jangan lupa kita kalau ada kelapa, ambil kelapa hijau itu, kita ambil airnya, taruh madu, kemudian garam sama jeruk
minum aja rutin terus. Saya yakin mungkin itu bisa untuk menyelamatkan diri kita, karena COVID ini tinggi di kita wilayah. Kupang, tadi pagi saya punya teman kemarin, teman saya meninggal. Tadi pagi teman saya kemarin habis sekolah sama-sama saya, tadi pagi dia meninggal di rumah sakit tentara, langsung dikuburkan. Kupang itu ada 200 orang. Nah, kalau kita di sini kan masih ragu-ragu. Nah, itu yang saya bisa sampaikan ke Pak Camat, karena banyak warga kita yang kita sampaikan itu, COVID sudah tidak ada kok. Ada ya kadang-kadang di dalam rumah itu sudah kena terindikasi, artinya dia itu OTG atau apa. Dia jualan bensin apa, masak bodoh, tidak mau pakai masker. Ini ada Pak, saya datangi kemarin tuh. Coba ibu, kalau ibu sendirian di gunung sana tidak apa-apa, ini banyak orang-orang keliling ini. Tapi sama dengan kita sabotase kita punya keluarga. Jadi jangan kita main-main dengan barang ini, kita harus pakai ini, cuci tangan. Itu kalau kemarin kan ada ini 3M. Nah sekarang tambah lagi 3T. Nah mulai gejala-gejala tindakan kita apa? Karena selama ini dokter maupun dari puskesmas sosialisasi tindakan apa untuk terhadap masyarakat tidak ada. Hanya kita semua kamu nanti kalau ini pakai masker ya di TV, tidak ada. Padahal di tempat lain itu mereka sudah mulai sosialisasi terhadap rakyatnya itu seperti apa sudah melakukan. Kalau di sini bukan apa, karena banyak kan medis dan perawat di Atambua kan kemarin banyak dokter juga, mereka banyak yang kena, mereka sebaliknya malah takut. Oleh karena itu kita yang masih sehat ya, yang di rumah itu kita tindakan untuk pencegahan itu lakukan itu aja. Yang tadi saya sampaikan itu udah apa yang disampaikan oleh zaman dulu itu kita lakukan, saya rasa itu mungkin bisa untuk pencegahan kehidupan kita nanti di Kapuluk Mesak. Terakhir, untuk wilayah Kapuluk Mesak ini yang berkaitan dengan sekolah ini, kalau untuk nanti untuk tahun depan ini, tahun sekarang kita masuk belum bisa, berkaitan dengan kendala pembangunan. Jadi sementara kemarin kami dengan Pak Camat juga kita sudah koordinasi, sementara kita alihkan ke TPI. TPI itu nanti direhab, kemudian nanti di situ ada siswa, kemudian ada dosen, ada honorer. Silakan yang punya anaknya yang sarjana komputer untuk jadi honor, saya butuhkan data. Silakan datang ke tempat saya, kita akan masukkan. Atau tenaga pengajar, dosen yang lulusan S1, S2 itu politeknik, mungkin sarjana pertanian atau sarjana perikanan yang mereka sementara masih nganggur, silakan datang. Di sana bisa ada tenaga kontrak, ada bisa dari pegawai negeri juga ada. Tergantung nanti mereka yang mau melaksanakan di atas itu. Kemudian untuk pendaftaran bulan 3 nanti akan kita WA ke Pak Camat tentang seperti apa. Contoh lewat online itu katanya kemarin direktur bilang yang mudah dijawab itu nanti lewat HP itu semua orang bisa jawab. Jadi kalau yang untuk lewat ini kan kadang-kadang belum ada, banyak masyarakat yang anak-anaknya belum punya pemilikan laptop, nanti lari kiri kanan. Jadi kalau ada anak di rumah minta HP kayak gini silakan diberikan, karena semua berita nanti akan masuk dari sini. Jangan sampai nanti udah penuh baru kita datang, Pak saya tidak tahu, karena yang pertama yang kita terima nanti itu 175 siswa. Untuk kerangkanya sementara waktu baru 100 kurang lebih. Karena semua yang mau jadi tinggal di Kapuluk Mesak ini harus orang-orang yang tempat tanggal lainnya yang dekat di daerah sini, alamatnya harus KTP sini. Kendalanya apa? Rumah, dari tinggal di mana nanti kalau ini. Kalau kayak saya mungkin ya bisa tinggal di hutan dari sana kan, tinggal bangun pipa jadi butuh enggak. Karena mereka udah biasa